Halo, apa kabar sahabat tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari studio BNPB, inilah program Kilas Sepekan. Kita mulai dari berita pertama. BNPB lakukan uji coba peralatan dan sirine peringatan dini banjir bandang Merapi di 3 kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat pada 24 hingga 26 Oktober 2024. Uji coba peralatan dan sirene peringatan dini ini dilakukan di beberapa tempat, antara lain di Pagu-Pagu, Lubuk Mata Kucing, dan kantor Wali Kota Padang Panjang. Dilanjutkan dengan titik lain di Kabupaten Agam dan Tanah Datar. Pengujian alat peringatan dini tersebut berupa sensor pendeteksi banjir bandang dan sirine. Kegiatan ini dikoordinasi oleh Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB, Dr. Udreh. Saat pengujian alat peringatan dini, Udreh membawa serta perwakilan BMKG, BBWS Sumatera 5, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi, BKSDA Sumatera Barat, serta BPBD Kota Padang Panjang. Menurut Udreh, nantinya sistem peringatan dini ini akan terintegrasi dengan data dari lembaga lain, seperti BMKG dengan data curah hujan, atau PVMBG dengan data sebaran material vulkanik pasca erupsi Merapi. Dukungan sistem peringatan dini atau early warning system banjir bandang ini merupakan tindak lanjut bencana yang terjadi pada pertengahan Mei 2024 lalu. Hasil evaluasi bersama saat itu, informasi perakiraan cuaca saja tidak cukup untuk menjadi acuan operasi kedaruratan, sehingga diperlukan suatu sistem peringatan dini kebencanaan yang benar-benar bisa dijadikan pegangan oleh BPBD untuk mengaktifasi rencana kontingensi dan rencana operasi kedaruratan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggelar seleksi kompetensi dasar atau SKD calon pegawai negeri sipil di 52 titik yang tersebar di seluruh Indonesia pada Selasa 29 Oktober 2024. SKD CPNS BNPB 2024 ini telah dilaksanakan sejak 18 Oktober dan akan berlangsung hingga 11 November 2024 dengan total jumlah peserta sebanyak 1.716 peserta. Adapun lokasi dengan jumlah peserta terbanyak berada di Gedung Badan Kepegawaian Negara atau BKN Regional 5 Jakarta Timur dengan jumlah peserta sebanyak 782 orang. SKD yang dilaksanakan BNPB ini sesuai dengan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 293 tahun 2024 tentang penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil di lingkungan instansi pemerintah tahun anggaran 2024. Kelulusan SKD CPNS ini didasarkan pada nilai ambang batas yang diatur dalam keputusan Menpan RB nomor 321 tahun 2024 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar pengadaan pegawai negeri sipil tahun anggaran 2024. Hasil SKD ini akan diumumkan pada laman website bnpb.go.id atau scsn.bkn.go.id di akun masing-masing peserta. Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Garut pada Rabu 30 Oktober 2024. Kunjungan kerja kali ini dalam rangka koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi yang melanda Garut beberapa waktu lalu. Pada agenda tersebut, Suharyanto menekankan kepada pemerintah Kabupaten Garut tentang pentingnya percepatan, salah satunya dengan penyelesaian pendataan warga yang rumahnya terdampak, mulai dari rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan, serta rumah warga yang tidak rusak namun masuk dalam zona rawan bencana. Pada agenda tersebut, Suharyanto menekankan kepada pemerintah Kabupaten Garut tentang pentingnya percepatan, salah satunya dengan penyelesaian pendataan warga yang rumahnya terdampak, mulai dari rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan, serta rumah warga yang tidak rusak namun masuk dalam zona rawan bencana. Suharyanto menyebut BNPB saat ini masih memproses usulan bantuan stimulan dana siap pakai senilai lebih dari 6 miliar rupiah untuk Kabupaten Garut. Dana tersebut nantinya diperuntukkan untuk stimulan rumah warga sebanyak 70 unit rumah rusak berat, 40 unit rumah rusak sedang, dan 94 unit rumah rusak ringan akibat gempa bumi, pergerakan tanah, dan tanah longsor. Pada kesempatan ini, Suharyanto secara simbolis turut menyerahkan bantuan guna percepatan penanganan transisi darurat di Kabupaten Garut.
Adapun bantuan yang diberikan antara lain mobil dapur umum 1 unit, floating pump 10 unit, water treatment portable 20 unit, peralatan sekolah darurat 600 paket, pakaian 600 paket, dan sembako 1000 paket. Turut hadir dalam rapat kerja PJ Bupati Garut Barnas Ajidin, Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Maijen TNI Lukmansyah, dan Dim 0611 Garut, dan Rem 062 Tarumanagara, Kapolres Garut, Kalaksa BPBD Kabupaten Garut, dan jajaran kepala OPD terkait. Pada rangkaian kunjungan kerja ke Kabupaten Garut, Kepala BNPB menyempatkan diri menyambangi Pondok Pesantren Raudatun Nawawi di Kampung Lebak Agung, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut pada Rabu 30 Oktober 2024. Bersama 600 santri dan ribuan warga, Suharyanto duduk bersama, bercengkrama dalam suasana akrab. Suharyanto menyebut pesantren merupakan salah satu unsur pentahelix, pusat pendidikan dan pengembangan akhlak yang memiliki peran strategis dalam menyebarluaskan ilmu pengetahuan sekaligus mengajarkan ketahanan dan kesiapsiagaan bencana. Dengan pengetahuan bencana, Suharyanto berharap para santri mampu menjadi agen perubahan di tengah masyarakat, turut serta dalam membangun kesadaran akan pentingnya mitigasi bencana, serta menjadi garda terdepan dalam melindungi lingkungan sekitar. Dalam agenda kunjungan ke Pondok Pesantren Raudatun Nawawi, Suharyanto juga berkesempatan menandatangani prasasti rumah singgah, peletakan batu pertama rumah Ustadz hingga peresmian rumah singgah untuk lansia. Menutup kunjungannya, Suharyanto menyempatkan untuk salat berjamaah dan menyantap hidangan makan siang sederhana khas Pondok Pesantren. BNPB melalui Direktorat Mitigasi Bencana menggelar rapat koordinasi penyusunan instrumen pemantauan sosialisasi penanggulangan bencana di Bogor pada Kamis 31 Oktober 2024. Rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari peluncuran Pedoman Nomor 3 Tahun 2024 tentang sosialisasi penanggulangan bencana. Kegiatan ini dibuka oleh Direktur Mitigasi Bencana, Berton Panjaitan, dan dihadiri oleh perwakilan unit kerja BNPB, serta turut mengundang perwakilan Kementerian Dalam Negeri dan perwakilan Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia. Sesi diskusi ini membahas pembagian instrumen pemantauan dan sosialisasi ke dalam 3 bagian, yaitu proses perencanaan sosialisasi, proses persiapan sosialisasi, dan proses pelaksanaan sosialisasi. Melalui kegiatan ini, BNPB berharap agar instrumen yang dirumuskan dapat menjadi acuan yang efektif dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap risiko bencana, sehingga dapat meminimalisir dampak yang mungkin terjadi di masa depan. Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto mengajak para sekretaris daerah atau sekda agar tidak menyampingkan persoalan penanganan bencana. Hal ini ditekankan oleh Kepala BNPB di hadapan sejumlah sekda pada pelatihan Senior Disaster Management Training atau SDMT tahun 2024 di Gedung Pusdiklat Penanggulangan Bencana di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis 31 Oktober 2024. Suharyanto menegaskan, merujuk peraturan yang berlaku yakni Permendagri Nomor 64 Tahun 2008 dan Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa Kepala BPBD adalah sekda, maka sekda diharapkan terlibat secara proaktif dalam penanggulangan bencana. Melalui kegiatan ini diharapkan para sekda memiliki satu visi dan misi, di mana penanggulangan bencana menjadi standar pelayanan minimal bagi setiap daerah. Kepala BNPB juga berbagi motivasi kepada para sekda bahwa menangani bencana merupakan hal yang mulia dan menjadi pemimpin yang baik harus bisa melayani masyarakat di segala kondisi. Selain itu, Kepala BNPB menambahkan agar para kalaksa dan sekda juga selalu meningkatkan kapasitas dan kemampuannya menjadi semakin baik, mulai dari saat mitigasi, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Kegiatan SDMT ini telah diselenggarakan sejak 21 Oktober hingga 1 November dan diikuti oleh 69 Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau Kalaksa BPBD Kabupaten Kota se-Indonesia. Sahabat tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Sepekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari Studio BNPB, saya Filian Rizky Utama undur diri.
Sampai jumpa di Kilas Pekan berikutnya. Salam tangguh.